Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Karena Tuhanlah kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita memuji Tuhan untuk segala kebaikannya atas hidup kita. Dan di pagi ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi terang bagi hidup kita, yang menuntun kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sejenak kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan hikmat-Mu Tuhan, sehingga biarlah firman yang kami baca dan renungkan ini sungguh menjadi berkat, menjadi penuntun bagi hidup kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi ini yaitu adalah waspadalah terhadap iri hati. Dan saya ingin mendasarinya dari satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 18 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah saudara, harus kita akui, kita tengah hidup di tengah kondisi zaman yang seringkali memaksa kita atau membuat kita tanpa sadar membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita membuka media sosial, mungkin di sana kita melihat orang yang kita kenal, kok karirnya cepat naik ya, kok usahanya sukses ya, kok dia bisa berlibur ke sana ke sini, kok dia bisa beli ini beli itu, kok aku tidak bisa ya. Kita selalu akhirnya merasa ingin membandingkan diri kita dengan orang lain, atau sebaliknya saudara, kita merasa diri kita lebih baik, kita merasa diri kita lebih hebat, lebih mampu daripada orang lain. Nah saudara, kita perlu waspada terhadap hal ini. Kenapa saudara? Karena tanpa sadar, sangat mungkin sekali saudara di dalam hati kita muncul satu perasaan, yaitu iri hati saudara. Ketika kita melihat orang lain lebih baik, orang lain lebih sukses daripada kita. Kita mulai bertanya-tanya, kok aku tidak bisa, kok bukan aku yang ada di posisi yang seperti itu. Bahkan mungkin saja kita merasa, kenapa Tuhan tidak adil? Nah saudara, disinilah firman Tuhan menolong kita. Di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 8 dan 9 kita melihat kontras yang sangat tajam antara Saul dan Daud. Saudara, Tuhan adalah pencipta dan pemberi segala sesuatu, baik kemampuan, kesempatan, maupun keberhasilan. Dan kalau kita menelusuri teks ini, kita akan melihat bahwa keberhasilan Daud sesungguhnya bukan terletak pada kemampuan Daud yang hebat, tetapi semata adalah karena Tuhan berkenan memberikan penyertaannya, Tuhan berkenan memberikan keberhasilan itu kepada Daud. Namun, saudara, hal inilah yang tidak dilihat oleh Saul. Saul melihat keberhasilan Daud dengan cara yang salah. Akhirnya apa? Ia menjadi iri hati. Ia menjadi marah. Ia akhirnya, saudara, protes kepada Allah. Ia menolak untuk hidup tunduk di hadapan Tuhan. Nah, saudara, masalah Saul bukan sekedar masalah emosi, tetapi hati yang tidak lagi tunduk kepada Allah. Saudara, Saul tidak bisa menerima bahwa Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Sebaliknya di sini kita melihat Daud. Daud tetap setia, ia tidak memberontak, ia tidak membalas kejahatan Saul, bahkan tetap menjalankan tugasnya dengan rendah hati. Nah, ini menunjukkan bahwa hati yang benar di hadapan Tuhan tidak ditentukan oleh posisi atau bahkan prestasi, tetapi hati yang benar terletak pada kesadaran siapa saya dan siapa Tuhan.
Nah, saudara, ini jugalah yang ditunjukkan oleh Injil kepada kita. Injil mengingatkan kita bahwa semua apa yang kita miliki itu adalah anugerah Allah. Itu adalah pemberian Tuhan. Penentunya adalah Tuhan. Kalau kita punya, itu karena Tuhan yang memberi. Kalau kita tidak punya, sekali lagi, itu mungkin menjadi hal yang terbaik buat kita. Karena Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik untuk kita. Sehingga dalam hal ini, kita tidaklah perlu menempatkan diri kita, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kesuksesannya, keberhasilan, prestasinya, pencapaiannya. Saudara, kita tidak perlu iri terhadap hal ini. Karena sekali lagi yang menjadi penentu dalam bagian ini adalah Tuhan yang beranugerah. Tuhan yang berdaulat, bukan kita. Injil mengingatkan kita bahwa semua yang ada pada kita, semuanya adalah karena anugerah. Kita tidak perlu meragukan kebaikan Allah. Karena Allah sudah memberikan anugerah yang terbesar untuk kita. Jauh melampaui apa yang kita bayangkan, yaitu adalah keselamatan kekal kita. Ia memberikannya dengan cuma-cuma untuk kita. Meskipun kita tidak punya sesuatu hal yang kita bisa bawa untuk kita transaksikan dengan Tuhan, Tuhan tidak memandang relasi dengan kita sebagai sebuah hal yang itu merupakan transaksi. Tuhan melihat kita dari kacamata anugerah. Ia yang memberi, Ia yang tahu yang terbaik untuk kita. Sehingga kita sebagai umatnya tidak perlu iri hati terhadap orang lain. Tidak perlu kita merasa dengki dengan orang lain. Cukup anugerah Tuhan, cukup untuk kita. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kita untuk kita boleh terus menata hati kita dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjalaninya, untuk menghidupinya. Kami tahu kami lemah, kami terbatas. Oleh karena itu kami butuh pertolongan-Mu. Dan kami mau serahkan hidup ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.